Hadramaut, Yaman, luar biasa. Beliau sehat pulang kembali, masih hangat dan kita minta doa dari beliau. Karena apa? Karena di sana tempatnya para wali luar biasa. Alhamdulillah kita bisa duduk di tempat ini menjadi bagian keberkahan daripada beliau hadir. Masih hangat namanya ya. Mudah-mudahan nanti ditutup dengan doa dari beliau. Kita aminkan segala hajat dan kita mohonkan kepada Allah menjadi hajat makdiyah, hajat yang terpenuhi dan hajat makbul, hajat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dan dengarkan nasihat dari guru kita, menambah hasanah keilmuan kita yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil dari Haji Zainuri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wassalatu wassalamu ala afdhalil rusuli wa akmalil anam sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi wa amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة صدق الله وصدق رسوله. القانون أبائنا العظام وساداتنا الكرام بخصوص سيد الوالد Muhammad Al-Qas, yang terhormat para asatidzah, para guru-guru kita, Muhammad Ustaz Mustafa Ismail, Muhammad Ustaz Daud Al-Fatih, Muhammad Ustaz Abdi Handari dan para asatidzah lain yang mohon maaf dari sekitar salah satu orang tua kita, Bapak Hadir Faid, dan peristiwa pula yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Hadir Ali, khusus Abdillah dan Hadir. Semoga keluarga besar almarhum Bapak Hadir Ali, anak-anak beliau, anak-anak beliau, cucu beliau, jadi Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak sholihin dan sholihat, dimudahkan segala urusannya, lancarkan usahanya, dan semoga kita semua pula yang hadir di tempat yang mulia ini, majlis yang mulia ini, senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa berkumpul, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sekarang berada di malam Jumat pertama di bulan Dzulhijjah. Bulan pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam Islam itu ada 12 bulan. Ini kita ngomong bulan Hijriah, bulan Islam. Bukan Januari, Februari, bukan itu bukan. Itu mah bulan gajian. Kalau yang punya gajian dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Ula, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini sebaiknya kita hafal, meskipun tidak wajib. Kalau wajib hafal berarti kalau yang hafal dosa, ini tidak wajib. Tapi insya Allah saya yakin yang hadir di sini hafal. Ramadan sama Syawal. Ramadan puasa, Syawal juga. Nah, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dulu. Adalah dari situ oleh kita Mustafa Ismail. Ya Allah Ta'ala firmankan, "Inna 'iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ardh minha 4 hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Nah, Allah lanjutkan, "Minha 4 hurum." Dari 12 bulan ini ada 4
bulan yang dimuliakan. Hadirin hadirat, dulu bangsa Arab kalau ketemu 4 bulan ini, mereka meskipun dendam kesumat luar biasa marah suku dengan selainnya, tapi ketemu 4 bulan ini mereka berhenti berperang. 4 bulan ini 3 berurutan, 1 terpisah. 4 bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berurutan. 1 terpisah bulan Rajab. Termasuk sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab al-Imaniyah dari jalur Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhuri syahrul Ramadan. Tuannya bulan-bulan Islam adalah Ramadan. Ramadan kemudian. Tetapi a'adhamuha wa a'adhamu hurmatan berbeda. Yang paling mulia keagungannya adalah sekarang nih, bulan Dzulhijjah. Ada apa di bulan Dzulhijjah? Kita kupas meskipun singkat. Di bulan Dzulhijjah, hadirin hadirat rahimakumullah, ada ibadah-ibadah yang disunahkan. Di antaranya puasa. Kapan puasanya? Berapa hari? Ini pembahasan secara umum dulu, terserah berapa hari. Cuma ada keistimewaan dari tanggal 1 sampai 9 yang Allah naskan dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr. Pakai qasan wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan demi 10 malam. Ini ulama tafsir menafsirkan 10 malam ini bermacam tafsir. Ada 10 hari ini yaitu Ramadan, ada 10 Muharram 1 sampai 10 maksudnya. Ada juga menafsirkan Dzulhijjah. Tapi jumhur, mayoritas daripada ahli tafsir menafsirkan 10 dan surah Al-Fajr ini adalah 10 Dzulhijjah. Jadi kalau Ramadan, hadirin hadirat, yang paling utama 10 ini 10 terakhir kalau Ramadan, 21 sampai akhir. Karena insya Allah diharapkan Lailatul Qadar. Tapi kalau Dzulhijjah, yang paling utama dari tanggal 1 sampai 10 yang awal. Jadi kalau Ramadan akhir, 10 terakhir, kalau Dzulhijjah awal. Disunahkan puasa dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kalau tidak, ada hari yang paling utama lagi di bulan Dzulhijjah disunahkan puasa, yaitu Arafah. Arafah itu 9 Dzulhijjah. Udah dengar belum? Menurut pemerintah Jumat hari apa kita? Hari apa? Hari Rabu. Berarti Rabu itu tanggal berapa? Bukan 10 Dzulhijjah. Jadi 22 Agustus 10 Dzulhijjah. Berarti puasa Arafahnya hari Selasa. Cuma ini kayaknya nih nanti ada perbedaan. Ada yang lebaran hari Selasa, ada yang lebarannya hari Selasa. Kalau saudara-saudara kita yang lebarannya hari Selasa, berarti mereka berkeyakinan 10 Dzulhijjah hari Selasa, maka puasa Arafahnya hari Senin. Kita ngikut dari keputusan pemerintah, lebaran atau Idul Adha-nya itu hari Rabu, maka ntar puasa Arafahnya hari Selasa. Ini tidak wajib tapi sunnah, tapi jangan dipeleng sunnah. Nabi sabdakan yang puasa Arafah, Allah hapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang kemudian. Jadi 2 tahun Allah hapuskan dosa kita dengan sebab puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu 9 Dzulhijjah Arafah. Setahun yang lalu dan setahun kemudian. Oleh boleh jujur kita itu banyak dosa atau pahala? Banyak dosa. Alhamdulillah aku. Nah, kita banyak dosa ini. Apa penasihat kalau setahun yang lalu sudah maklum, kita paham dosa sudah banyak banget kita kerjakan. Tapi bagaimana setahun kemudian Allah hapuskan? Ulama memahami hadis ini, setahun kemudian Allah jaga diri kita dari dosa-dosa selama setahun. Kalau dosa kecil pasti kita ngerjain dosa kecil. Terpulang juga kita ngerjain dosa kecil. Yang rumahnya di mana pasti ngerjain dosa kecil. Mata kita sudah lepas daripada maksiat, pulang dari majelis pasti kita maksiat udah. Bapak ini. Nah, itu udah dosa lagi kita lihat aurat lain sebagainya. Tapi dengan puasa itu hadirin hadirat rahimahullah, Allah hapuskan dosa. Nah sekarang
bagaimana yang hari Selasa adalah sempat juga kan masih ada bulan Dzulhijjah. Jadi pada secara umum harinya terserah, mau berapa hari terserah, kapan aja terserah, puasanya yang penting masih bulan Dzulhijjah dan yang penting bukan hari yang diharamkan. 1. 10 Dzulhijjah, Idul Adha haram puasa. Hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah haram puasa. Ini 4 hari di bulan Dzulhijjah, Idul Adha dan hari Tasyrik itu haram puasa. Berarti 4 hari. Selain itu silakan puasa. Cuma khusus mohon maaf bagi ibu-ibu, kalau mau puasa Arafah pun mesti izin sama suaminya. Khususnya masih muda-muda. Kalau udah 50 tahun kalau dia bilang anaknya mau puasa, luang gitu. Ada 50 tahun. Jadi kalau bagi ibu khusus ibu-ibu mau tua mau muda izin dulu sama suaminya. Bang besok mau puasa Dzulhijjah, boleh nggak? Jangan. Bang besok mau puasa Dzulhijjah, kan Dzulhijjah masih lama. Boleh nggak? Jangan. Kata-kata laki jangan. Bang besok puasa, jangan. Melaknya PA. Kalau kata lakinya jangan. Cuma laki mesti mikir begini. Wah ya puasa juga kagak. Dia orang laki denger nih. Wah ya puasa juga kagak, Ramadan juga kadang-kadang puasa kagak, sunnah juga kagak, masa buang lagi dua. Gitu mikir. Jadi dalam keluarga kalau ibu rahimahumullah, kita ngomongin kalau ketahuan laki kita yang udah begitu, emang sholatnya jarang, puasanya jarang, yang jadi pikir mesti tampil ibadah banyakin sholat sunnah. Yaitu keluarga ada yang dipandang, Allah pandang diri. Udah kawan bapak mau ngomong nih, diri kita emang susah banget sholatnya, semua puasanya banyakin ibadahnya. Yaitu keluarga ada yang dipandang, pandang siapa Allah? Pandang lakinya. Jadi ada yang dipandang lakinya, ada yang dipandang dirinya, ada juga yang dipandang dua-duanya ada. Dua-duanya ada apa-apain? Sama model kita hajatan, kita mau selamatan, kita mau rame-ramein. Itu kalau misalnya dirinya jarang bersosialisasi, artinya ibu ngomong saya. Jarang bermasyarakat, lakinya mah rajin kemana-mana. Kumpul mana-mana, rajin ke majelis salim, rajin ikut acara keluarga. Orang hajatan datang mandang siapa? Mandang lakinya. Lakinya mah kagak pernah ngapa-ngapain, keluar kagak, asal keluar turut. Tapi bininya mah rajin, kemana aja datang, majelis datang. Kalau dia hajatan, orang mandang. Lakinya kagak, bininya kagak, kalau kagak ada yang keluar, kagak ada yang bersosialisasi. Tapi anaknya subhanallah rajin banget, apa yang bilang di masjid. Jadi kalau ngapa-ngapa orang mandang siapa? Anaknya kagak, orangnya kagak, mantunya yang rajin dipandang. Nah, jadi kalau ibu puasa izin dulu sama suami. Yaitu di bulan Dzulhijjah puasa. Ada lagi disukakan di bulan Dzulhijjah, ini bukan puasa, bukan sifatnya daripada fisik tapi yaitu kurban. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib, sunnah yang punya hukum alal kifayah dalam satu keluarga. Coba tapi perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man wajada sa'atan ayyudhiyah, falam yudhiyah. Fala yahdur musallana dan berarti fala yaqrabanna musalla. Tolong diperhatikan yang punya duit. Siapa orang yang punya kesanggupan, kemampuan, keluasan rezeki untuk berkurban, punya duit buat beli kambing bisa, buat beli domba bisa, kurban bisa, tetapi pada mengkohi dia kagak mau berkurban. Nabi sabdakan fala yahdur musallana, jangan hadir di musalla kami. Fala yaqrabanna musallana, jangan deketin tempat sholat kami. Ini garis bawah yang punya duit, yang orang susah aman. Nah, yang punya duit saudara. Emang agak wajib, tapi hadis ini penekanan yang kuat. Hadirin hadirat rahimahumullah. Seakan-akan umpama ini suatu masjid. Rasulullah ada di sini. Ibu yang punya duit, bapak yang punya duit datang. Menurut Rasulullah ada sini mama bapak ibu yang punya duit tadi. Lantaran kagak berkorban, seakan-akan mereka saudara.
Mending begitu Pak. Apa begini kata Pak? Kondisi. Sama Nabi ini kata begitu. Kira-kira kalau Rasulullah gitu kita senang apa sedih kira-kira? Gua kan senang. Alhamdulillah, nggak begitu. Kita sedih. Rasulullah kata begitu. Itu orang punya duit kata berkorban. Ini kalau ada tukang kambing di sini senang. Nah, jadi itu sudah berkorban. Jadi yang memprihatinkan begini, duit ada, mampu apa aja kebeli sama dia. Apa yang mahal kebeli sama dia? Alwi mana? Apa yang mahal mereknya mahal Alwi kan? Udah nggak jadi. Nah, apa yang mahal kebeli sama dia? Tapi kambing yang harganya kira-kira sekarang mah 3 juta dapat Pak, 3 juta bungkus. Nah, bisa kebeli. Tapi nggak sanggup dia, bukan nggak sanggup karena kagak mau. Yang paling menes sekali lagi duit ada apa aja ada, kepikiran di kambing juga ada nggak dia? Dia cuma mikir makan daging kambing itu doang. Kalau kata kebagian cemberut itu. Jadi hadirin Allah, pola pikir mesti dirubah. Masa kita seumur hidup kagak berkorban, kagak pernah berkorban. Kalau kagak setahun sekali, 2 tahun sekali, kalau kagak 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, kagak 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, dan seterusnya sudah. Ini memang bagian mampu. Tapi dari keinginan, insya Allah terhadir, bisa diwujudkan. Ini dulu deh. Pengen apa kagak diwujud? Kalau pengen, insya Allah pengen bisa terwujud. Itu dia dulu. Jadi puasanya, dia punya duit jangan lupa berkurban. Kemudian juga jangan lupa hidupkan malam takbiran. Ini sunnah, syiar. Kayaknya makin kemarin makin kesini takbiran mah orang jarang takbiran sekarang. Masjidnya besar, yang takbiran nggak ada. Sekali ada buatnya alis semua. Pada bacanya salah, wanita ilham. Oh ilham kan baca ceker. Jadi masjidnya besar, musolanya bagus, tapi nggak ada takbiran. Makanya kalau anak-anak muda lagi semua takbiran, kalau takbiran biasalah, jangan diomelin, tapi dipandu, dikasih tahu caranya. Bawa kopi, bawa air, ngomong gitu. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan walilah ilham, walilah ilham. Diajak ngomong. Kadang-kadang ada sepakat. Jadi saling ada pengertian. Yang muda semangat banget, yang tua ngerti tapi kagak mau dia. Dengan anak muda begitu, langsung kagak bilangin, laduk miknya mati. Inilah yang gak bisa ada sinkron antara yang muda sama yang tua. Jadi di bulan Dzulhijjah puasanya, kemudian daripada udhiyah kurbannya, kemudian daripada takbiran. Karena begini kan, kurban itu kalau secara bahasa kalau kata dari kurban ya kurban mendekatkan diri. Kalau kita mendekatkan diri, memang udah ikhlas sekarang Allah. Ini pengorbanan nanti. Kalau bahasa Indonesia pengorbanan kita. Negara ini nggak bakalan bisa merdeka tanpa ada pengorbanan orang-orang terdahulu. Betul? Nggak bakalan bisa merdeka di negara. Kebetulan sekarang malam 17. Ini agak sepian karena yang lain pada selamatan nasi kuning. Kita makan di sini aja. Yang ibu nggak ada nasinya kan? Tapi kayaknya ada minyak goreng. Emang ibu-ibunya ngerti itu. Kita besok nambah lagi 2 kilo lagi. Siapa yang nambah nih? Nanti ambil dulu. Nah, jadi nggak bakalan merdeka ini negara kalau ada pengorbanan orang-orang sebelumnya. Berapa nyawa yang hilang? Berapa nyawa yang lenyap? Berapa orang yang syuhada gara-gara penjajahan? Dan yang merasakan penderitaan betul, yang mayoritas kita umat Islam. Ini hadirin hadirat rahimahumullah. Ini orang Islam mengharumkan nama kita. Yang dulu belum ada Indonesia, belum ada namanya Indonesia. Itu mengharumkan sampai ke luar negeri. Kalau ngomong cinta negara, umat Islam itu paling cinta sama negara. Dari tahun 1700, sekarang 2018. Dari tahun 1700, orang-orang kita Nusantara udah ngaji ke Mekah, sampai belajar di Mekah, sampai ngajar di Mekah.
Sebutkan nama Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan. Itu ngajinya di Mekah. Kemudian bukan hanya itu, menjadi dibuang ke Cape Town itu Afrika Selatan. Sampai dimakamkan di sana. Itu orang Indonesia, belum ada nama Indonesia. Cuma ada pakai nama daerah masing-masing Al-Makassari dari Makassar. 1700-an juga ulama Indonesia dari Banjarmasin, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Al-Banjari Al-Makki, pengarang kitab Sabilul Muhtadi, itu mengharumkan nama negeri kita sampai kemana? Keluar negeri. Di Belanda itu jangan lupa paling takut kalau ada orang pergi haji. Karena kalau udah pergi haji urusannya, kadang mungkin belajar di Solo dan menyusun strategi kekuatan di Masjidil Haram di Mekah ketika itu. Makanya ketika pengen pergi haji dipersulit oleh pemerintahan Belanda. Di karantina dulu, di karantina dulu, diperhatikan kira-kira ada nggak bahwa semangat nasionalisme begitu. Ini biar ngerti sejarah. Itu 1700-an. Belum lagi 1800-an ulama-ulama kita dari Nusantara. Dari Betawi ada Syekh Muhammad Junaid Al-Batawi. Ternyata di balik nama besar Syekh Nawawi Al-Bantani yang mendapat julukan Sayyidu Ulama Hijaz, pimpinan ulama Hijaz. Hijaz itu dulu meliputi Mekah, Madinah, Taif. Itu pimpinannya orang kita. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten benar. Tapi ternyata beliau dulu belajar di Mekah oleh seorang ulama namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Gurunya Syekh Junaid Al-Batawi, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai mendapat gelar Sayyid Ulama Hijaz. Sekarang buat tafsir, 2 jilid tafsir namanya tafsir Munir atau Arab. Jadi itu bima'na Quran ini. Dikirim ke Mesir, sampai di Mesir mendapat apresiasi yang sangat kagum oleh ulama Mesir sehingga mendapat gelar Sayyidul Ulama Hijaz. Mungkin kalau sekarang dapat doktor honoris causa atau dapat gelar profesor. Itu orang Indonesia masih 1800. Bukan hanya Jawa saja, dari Sumatera Syekh Ahmad Habib bin Al-Kawal, dari Jawa Timur Syekh Fakhrud bin Abdullah Ternas Pacitan Jawa Timur. Itu 1800 ulama-ulama Nusantara bukan hanya belajar, tapi ngajar di Masjidil Haram. Ini ulama Mekah geleng-geleng kepala dengan orang-orang muda Indonesia. Belum lagi tahun 1990 yang meninggal tahun 1990. Namanya Syekh Syekh Muhammad Yasir bin Muhammad Isal Qadan. Ini ulama darah Indonesia, tapi lahir di Mekah, asalnya Padang, Sumatera Barat. Mau ngaji kita aja belum punya sanad sampai pengarang kita. Misalnya ngaji mau kitab apa? Kitab yang Shalihin, beliau sampai pengarangnya Imam Abu Zakaria yang di Syaraf An-Nawawi di Masjid punya sanad. Jadi kecintaan nama negeri sehingga disampaikan Al-Badan. Di tahun 1990 beliau meninggal. Sehingga ulama-ulama besar dunia termasuk mantan mufti Mesir Syekh Ali Dukan minta ijazah sanad kepada beliau, pada Syekh Yasin Al-Qadan. Yang ulama kekinian, ada ulama besar asal Pasundan, Bogor, namanya Kiai Abdullah bin. Ini ulama besar, alim, guru daripada guru kita Ibnu Ali bin Asad. Beliau ngarang kitab orang Indonesia bahasa Arab. Ana Sunni Syafi'i. Diterangin di situ karangan Al-Hajj Abdullah bin Nuh Al-Indonesia. Saya cari kitab yang di Indonesia dan ada di mana ditarik. Ketika ditarik itu kitab ada yang ngarang orang Indonesia. Bogor. Ada 2 saya lihat itu karangan orang Indonesia. Itu Kiai Abdullah bin Nuh saat cinta Habaib, sehingga Habaib pun belajar pada beliau. Yang kedua, seorang ulama Betawi asal Kuningan Jakarta Selatan, namanya Abdul Mahrawi Abdus Salam. Di S1, S2, S3 di Mesir. Itu alhamdulillah S10 seputar kita. Nah, S1, S2, S3 Mesir. Pulang udah bawa tongkat karena saking lamanya nuntut ilmu di sana. Namanya nuntut ilmu di sana di Mesir. Sekarang kita tentang qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i. Enggak tanggung-tanggung ditulis itu Mahrawi Abdus Salam Al-Indonesia, orang Indonesia, dicetak di Mesir
dikirim ke mana-mana itu kita. Ini maksudnya ulama kita bangga dengan Indonesia. Ulama kita bangga dengan Nusantara. Ulama kita bangga dengan tanah air. Mereka berjuang meskipun tidak daripada pedangnya. Ada yang berjuang dengan pena dan pulpen. Ada yang berjuang dengan doa dan tasbih. Ada yang berjuang dengan akal pikir. Nah, kalau kita cinta sama mereka, kita ikut sama mereka. Makanya hadir di sini baca di Al-Fas, kemudian maulid, kemudian ada tausiah daripada guru-guru kita. Itu luar biasa kali yang kata orang imam oleh pemerintah di dalam tiga malam Jumat pula bertepatan. Nanti Al-Fas, susunan Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Fas. Sebenarnya yang pertama kali dapat gerakan Al-Fas itu ada namanya Habib Aqil bin Salim Al-Fas. Kenapa diluhur Habib Umar bin Abdurrahman Al-Fas yang dibaca ini? Kenapa digelar Al-Fas? Karena lagi emaknya gunting, emaknya kalau bahasa kita gunting, emaknya hamil. Nah, kalau kita kan beranak, kalau bahasa Indonesia bersalin. Cuma kalau mau bersalin ribet menurut saya. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi hamil emaknya, namanya Sayyidah Tolha bin Aqil bin Ahmad bin Abu Bakar Safar. Ini emaknya lagi hamil. Ini Aqil dalam kandungan ibunya bangkis bersih. Kedengaran lagi masih dijalin bersih bangkis. Bukan dia Hashim alhamdulillah ngomong alhamdulillah. Anak ibu begitu nggak? Itu. Kalau begitu kabur. Itu lagi bersih lagi hamil bersih langsung alhamdulillah. Maka Al-Fas itu yang bersih. Ini ada saudara kita. Jadi Habib Umar Al-Habib tadi dikatakan daripada Habib bin Salim, ini punya saudara kita namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini saya Abu Bakar bin Salim itu selalu keinginan. Jadi dalam kandungan ini duluan mana yang tua? Di dalam kandungan ini dialog ini. Tidak kalau itu saya dulu yang kedua, abang Aqil bin Salim. Tapi ntar kamu terkenal. Ini abang yang duluan kalah, ntar yang kenal akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itulah wali-wali dari rahim aja udah begitu. Ya kalau kita baca Ratib Al-Fas, maupun Ratib Al-Haddad, maupun Ratib Al-Iqbus, maupun daripada yang lainnya, milik As-Sabran atau Syekh Abu Bakar bin Salim, ada mahabbahnya sama mereka, insya Allah ntar ngalir itu kecintaan rembet sama mereka. Hanya disabdakan al-mar'u ma'a ahad, seorang nanti dikumpulkan tergantung sama orang cinta. Kalau sekarang cintanya sama orang-orang baik, sama orang-orang soleh, kita kumpul di sana di akhirat sama orang-orang soleh. Kumpul kita semua, kita nggak tahu sampai berapa, hanya ngumpul aja. Tapi kalau sekarang udah punya ahli maksiat, anak muda dan punya orang-orang yang suka maksiat, anti sini, nanti dikumpulkan sama orang. Kalau sekarang punya ngumpul sama orang-orang yang model itu, ayo angkat tangannya. Tadi ngapain? Contoh angkat tangannya, dua. Angkat dulu, angkat tangannya, angkat kakinya dulu, jatuh. Mulut yang model begitu nanti bisa dikumpul juga sama orang-orang. Jadi kita tidak ada apa-apanya, ilmu nggak seberapa, akhlak nggak seberapa, jauh daripada mereka, tapi modalnya al-mahabbah. Inilah kata Imam Syafi'i Sholihin, dari sanilhum, oleh sanilhum, kealihan anak dan bin syafaat. Saya cinta orang soleh meskipun bukan golongan mereka, mudah-mudahan dapat syafaat dari mereka. Mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan syafaat dengan wasilah daripada orang-orang soleh. Mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan keluarga sakinah dan rahmat. Allah aturkan keturunan soleh dan solehah. Allah luaskan rezeki kita, Allah tenangkan kita, Allah arahkan jiwa kita, dan Allah jadikan negeri ini khususnya kampung kita negeri baldatun thayyibatun rabbul ghafur mutmainnah, tenang. Allah hadirkan pemimpinnya taat pada Allah dan Rasulnya, takut pada Allah dan Rasulnya, dan cinta pada kita sebagai rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa al-Khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil asrar al-mustaqim ala alihi wa sahbihi wa sallam al-azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayna shighara. Allahumma inna naqulu bi wa rahmana wa warzuqna fahman nahnu bi kalimati ya Allah Allahumma warzuqna fahman bi والمرسلين من الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا وما تكفرنا هذا بما نقول تفرقنا من الفرق المعصومة ومن تكفرنا هذا مشكورا وتفرقنا من الفرق المغفورا. اللهم إنا نسينا هذا الأمر إلى لقاء وهذا من فرضنا والمريض من الشهيد والحاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قضيت ويسرها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih. Allah berkati lakukan poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Jemaah sekalian, selesai sudah takbiran kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada tanggal 16 September, yaitu hari Minggu malam Senin. Ya, insyaallah kita akan jumpa kembali di Majelis Taklim Zikir Anggur ini pada tanggal 16 September hari Minggu malam Senin. Atas nama pimpinan majelis dan juga pengurus serta keluarga besar daripada Belatet mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para habaib, para kiai, para asatidz dan tuan-tuan guru. Terima kasih atas kehadiran antum semua juga untuk asal jazaa. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.